Diana Simbolon. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Salam sukses. Halo teman-teman, hari ini saya akan menceritakan satu topik yang sangat berharga dalam pengalaman hidup saya, di mana sebelumnya kan saya sejak tahun 92 ada di Manado, jadi karyawan, habis itu buka sekolah sampai saya buka sekolah Universitas Parnaraya. Nanti ada lagi videonya tersendiri, tetapi kali ini saya menceritakan tentang bagaimana pengalaman saya berbisnis properti. Sejak tahun 2004 saya mulai mencoba-coba bisnis properti. Jadi kurang lebih 14 tahun saya menggeluti bisnis properti. Awal-awalnya memang karena saya sudah buka usaha di bidang pendidikan, ya ada keuntungan sedikit kalau cuma di deposito atau dibuat di bank, ya kan bunganya tidak seberapa. Tapi saya mulai berpikir bagaimana mengembangkan uang yang sedikit ini dijalankan lalu bisa mendapat untung. Nah, saya mulai berpikir bisnis properti. Pertama sekali saudara saya menjual tanah di satu lokasi di Manado ini, bahkan di pinggiran Manado. Pada waktu itu harganya cuma 3 juta. Luasnya 800 meter teman-teman ya. Lalu saya beli 3 juta, lalu saya beli lagi di sampingnya itu harga 5 juta, kira-kira 1 tahun kemudian 5 juta yang luasnya 600 meter ya. Lalu tadinya saya berkeinginan untuk bangun rumah di situ, oleh karena dekat sekali dengan wisata Tuanku Iman Bonjol, kuburan Tuanku Iman Bonjol, dan wisata air terjun. Nah, saya berpikir-pikir, saya mau buat rumah saja di situ. Tapi lama kelamaan, jadinya berubah pikiran dan saya tidak jadi membangun rumah di situ. Nah, akhirnya saya punya 2 lokasi tanah di lokasi tadi yang saya beli itu. Beberapa bulan kemudian saya mulai kalau ada orang jual rumah, masih rumah RSS, saya beli begitu. Dan rehab, setelah itu saya jual lagi. Ada orang beli tanah, saya beli, kira-kira berapa tahun kemudian saya jual lagi. Tentu biasanya pengalaman saya hampir 300% untungnya teman-teman. Nah, satu kali saya beli tanah di Bitung yang harganya itu 1 miliar dan lokasinya pas di pinggir jalan dekat kantor wali kota Manado, di wali kota Bitung ya. Saya beli itu dengan 1M ya. Dan tadinya rencana saya kan ada punya sekolah STIMIK Samudra Bitung di kota Bitung. Saya mau bangun kampus. Tetapi saya melihat sudah 3-4 tahun saya membangun sekolah di sana, tidak begitu banyak orang mendaftar kuliah di sana. Oleh karena mereka bilang begini, kami TK udah di Bitung, SD udah di Bitung, SMP, SMA, masa kuliah lagi masih di Bitung? Mereka bilang begitu. Jadi akhirnya mahasiswa kami biasa aja gitu, 50 orang mendaftar gitu. Jadi tidak akhirnya saya urungkan niat saya, nggak jadi saya membangun kampus yang besar di Bitung ini. Akhirnya 3 tahun kemudian saya mau jual. Lalu saya buat iklan di pinggir jalan, saya mau jual. Tidak lama kemudian teman-teman ada orang menghubungi saya, ada yang berniat menjual. Teman-teman, pertama saya buka harganya 3 miliar teman-teman, tapi belum ada orang berminat. Tahun itu masih tahun pertama. Tahun kedua saya mau coba, saya buka harga 3 miliar.
masih banyak orang yang telepon saya, tetapi belum ada yang tawar menawar. Setelah tahun ketiga teman-teman, saya dihubungi oleh seorang broker Eramiga, ya, katanya ada yang minat dari Surabaya, perusahaan ekspedisi, lalu menghubungi saya. Teman-teman tahu nggak berapa saya bilang? Dan saya buka harga seperti main-main saja. Kalau mau oke, kalau tidak mau tidak mengapa, begitu. Lalu saya itu teman-teman tahun 2007. Jadi saya mulai properti itu 2004, jadi 2007, 2008, 2009 dengan menyampaikan harga itu seperti bermain-main. Saya bilang, mau dijual berapa Ibu Diana, begitu. Saya jawab 5M, begitu ya. Tidak berapa lama, cuma beberapa hari saya dihubungin lagi, apa tidak bisa kurang, katanya. Ya, boleh. Dan saya berpikir, dan prinsip saya itu namanya jual beli itu pasti ada tawar menawar, sudah pasti ya. Tapi maksud saya di sini, waktu saya jual 3 miliar, orang banyak bertelepon tetapi tidak ada yang menawar. Waktu saya bilang harganya 5 miliar, beberapa orang bertelepon dan beberapa orang juga ingin menawar. Akhirnya saya mendapat penawaran, mereka bilang apa tidak bisa 4,5. Pada waktu itu saya sebenarnya sudah kaget sekali. Waduh, dengan senang hati kalau ada orang bayar 4,5 miliar. Lalu saya berkomunikasi dengan suami bahwa ada yang berniat beli, tapi pada saat itu saya langsung berkata-kata dan langsung saya bilang kepada yang telepon, saya bilang, aduh suami saya tidak setuju dengan harga 4,5. Kalau boleh 48 saja, kurang 200 juta begitu. Akhirnya mereka bilang tidak berapa lama, besoknya langsung mereka bilang bagaimana kalau 4 miliar 700 juta. Teman-teman pada saat itu langsung iya, saya bersedia dan kami langsung AJB di Notara segitu. Nah, itu kisah yang ke beberapa kali saya bisnis properti. Yang tadinya saya beli itu rumah kecil yang masih harga berapa juta, seperti tanah tadi yang saya bilang untuk harga 3 juta, harga 5 juta. 3 tahun kemudian teman-teman, saya menjualnya 150 juta. Mulai dari situ saya mulai berniat sekali, kalau ada ruko dijual, saya beli, beberapa tahun kemudian saya jual lagi, ya. Beberapa tahun kemudian saya jual lagi. Ada orang jual tanah, saya beli. Ya, tentu belinya jangan mahal-mahal. Kalau orang kepepet, ya saya mau beli. Habis itu, nah begitulah saya sampai bertahun-tahun ya. Pengalaman saya sudah pernah beli itu rumah kurang lebih hampir 50 miliar, ya. Tapi hampir setengah sudah terjual. Dan hampir tambah lagi, akhirnya sampai sekarang pun saya masih bisnis properti, tapi tidak selejit yang 14 selama 14 tahun itu. Jadi terakhir saya 2017, tetapi karena kebetulan 2018 itu saya bolak-balik kuliah S3 di Jakarta, maka tersendat begitu ya. 2018 saya fokus membangun Universitas Panaraya gitu ya. Ada tapi paling hanya 1 atau 3 properti dalam 1 tahun. Nah, pengalaman saya yang berikutnya, karena memang kalau saya mau menyampaikan pengalaman saya tentang bisnis properti ini selama 14 tahun itu unik sekali ya. Dan saya berpikir kalau saya hanya mendapatkan uang dari SPP mahasiswa lalu saya membangun ada di beberapa lokasi, tidak mungkin teman-teman.
Jadi semua saya bisa membangun kampus 7 lantai di 3 lokasi, itu bukan hanya dari uang SPP mahasiswa, tetapi saya mendapat uang itu dari bisnis properti teman-teman. Nah, oleh karena itu biarlah pengalaman saya ini, siapa tahu nanti teman-teman kalau ada yang mau bisnis properti itu sebenarnya beberapa tahun yang lalu bisa beli ruko itu hanya uang muka 20%, sisanya pakai uang jaminan dari bank. Nah, tapi itu beda lagi caranya. Tapi inilah kisah hidup saya sebagai sukses di bisnis properti kurang lebih dari 14 tahun. Teman-teman, video saya selanjutnya saya juga nanti akan menceritakan bagaimana saya membuka universitas ini, dan bagaimana juga saya nanti akan buat vlog teman-teman yang buka usaha di pendidikan, bidang pendidikan di Sulawesi Utara. Nantikan satu persatu video saya selanjutnya. Salam sukses.